Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh dan heboh banget. Baru-baru ini 23 terpidana korupsi mendapatkan pembebasan bersyarat. Syaratnya gampang, cuma mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa ini? Apakah memang korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa di Indonesia ini? Dan menurut undang-undang yang sekarang, semua jenis kejahatan yang sudah dipidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Asalkan sudah menjalani 2/3 dan ada surat keterangan kelakuan baik. Dari mulai maling ayam sampai dengan bandar koruptor. Anda ingat? Jaksa Pinangki pun sekarang sudah bebas loh. Padahal baru tahun lalu ribut-ribut soal itu. Inilah Hot Room Royal Remisi Koruptor. Aduh, korting lagi korting. Sungguh nikmat hidup napi koruptor di negeri ini. Vonis sudah dikurangi, lalu dikasih remisi, dan sekarang bebas bersyarat. Jadi begini caranya memberantas tindak kejahatan yang katanya extraordinary crime. Pantas saja tidak ada yang jerah, tapi justru merajalela. Belum lagi RUU perampasan aset juga tidak kunjung dibahas oleh wakil rakyat. Kenapa? Karena takut akan berbalik menjerat kalian, kan? Iya kan? Membahas kasus korupsi bikin kepala misterius pening. Karena tidak pernah ada solusi yang konkret. Untuk membahas topik ini telah hadir di tengah-tengah kita malam ini. Yang pertama, Ibu Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang. Yang kedua, Bapak Jamin Ginting, Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan. Malam, Bapak. Malam, Bapak profesor atau doktor sih? Masih doktor. Doktor, ya, sama dengan gue. Iya. Yang ketiga, Bapak Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI. Malam, Bang. Malam, Bos. Salam, saya belum doktor. Oh begitu, belum dokter ya. Oke, tapi lebih keras ya. Sebagai disclaimer, kita sudah mengundang hampir 20 lebih anggota DPR termasuk Komisi 3, tapi semuanya berhalangan. Ada yang sebagian di Swiss, ada yang di Amerika, lagi holiday. Oke. Apa sudah reses, Bang? Reses? Aku juga nggak tahu, ada yang di Swiss soalnya. Oke, sebelum kita bertanya berdebat, Hotman itu nggak stres, nggak fresh obat apa sarapnya kalau nggak minum kopi dulu. Ini benar-benar kopi mantap. Oke, kita lihat dulu grafis regulasi pemberian remisi berikut ini. Kok bisa koruptor narkoba pun bisa bebas? Inilah peraturan lama. Kalau peraturan lama, ya, bahwa dibatasi untuk perkara-perkara yang dianggap besar seperti korupsi dan kejahatan, di sini ada pembatasannya, ya. Jadi koruptor itu nggak boleh dapat pembebasan bersyarat, ya, kecuali ada syaratnya, misalnya dia sebagai justice kolaborator, bayar denda dan sebagainya. Tapi tiba-tiba ini dihapus. Ini gara-gara Boyamin saya nggak tahu, ya. Inilah dia dulu, ya. Undang-undang ini semua jenis narapidana, dari mulai maling ayam sampai koruptor, bahkan bandar narkoba berhak mendapatkan
remisi-remisi ini termasuk pembebasan bersyarat. Syaratnya cukup ini. Berkelakuan baik. Nanti akan kita tanya ke Ibu Rika, syaratnya cuma berkelakuan baik dari ibu itu. Apakah benar kantor dia menjadi kantor yang sangat basah? Karena ada ratusan, bahkan ratusan ribu warga binaan maka mendapatkan surat kelakuan baik ini. Apakah Hotman akan mundur dari pengacara, melamar jadi dirjen pemasyarakatan? Kita lihat nanti. Caranya cukup surat keterangan kelakuan baik. Enak benar negeri ini. Oke? Syaratnya adalah ya setelah menjalani 2/3 masa tahanan, dan nanti kita akan tanya ke Ibu Rika 2/3, tapi kan selama dia menjalani ada remisi-remisi, ada remisi keagamaan, ada remisi 17 Agustus, kita akan coba hitung nanti ya. Itulah, jadi sekarang itu gampang sekali, makanya 23 terpidana korupsi baru bebas, termasuk pinangki jaksa yang sangat cantik, sama cantiknya dengan Ibu Rika. Ibu Rika. 23 terpidana korupsi yang baru dibebaskan. Benar syaratnya hanya surat keterangan kelakuan baik. Oke. Tadi sudah disampaikan juga, makasih Bang. Ya. Sudah disampaikan juga, sudah kita lihat tadi bersama-sama di pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Berkelakuan baik, mengikuti pembinaan ngobrol-ngobrol di warung kopi di lapas gitu kan? Gitu Bang. Oh bukan ya, hanya itu terus? pembinaan itu ya. Terus secara menunjukkan penurunan risiko, Ya. dan secara waktu. Kalau untuk PB, kalau kita ngomongin pembebasan bersyarat, sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Masa pidananya, Ya, oke. Kita betul. akan hitung nanti. Oke. Pertanyaan saya 2/3 ini. Oke. Kan setiap tahun dia kan dapat remisi keagamaan maupun remisi karena 17 Agustus. Yes. Kita kasih contoh dulu. Boleh nggak langsung kasih contoh? Jaksa Pinangki. Semula 10 tahun, kemudian akhirnya final 4 tahun penjara. Dan sekarang dia sudah bebas karena 2/3 ini. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghitung Jaksa Pinangki itu? Iya Bang. Ya. Menghitung Jaksa Pinangki ini sama penghitungannya dengan 58.000 narapidana yang juga mendapatkan hak bersyarat di tahun ini. 2/3 itu dia kan divonis 4 tahun. Ya. Dia mendapatkan remisi beberapa kali. Berarti 2/3 itu dihitung dari 4 tahun dikurangi remisi, begitu? Betul. Aduh, pintar gua. Ya? Matematika itu tidak berlaku di lapas. Oh? Jadi kalau separuh dari 4 itu mestinya 2, Ya. atau 2/3 dari 4 itu mestinya kan 2,5 atau 2,6. Ya. Tapi kalau di lapas, matematika itu dikurangi remisi dulu, itu 1 tahun katanya, sehingga 3 tahun. Maka Ya. 2/3-nya 2 tahun dari 3 Jadi tahun. kayak Jaksa Pinangki Ya. dikurangi dulu remisi dia. Remisi 17 Agustus, remisi keagamaan, baru 2/3 dari situ, sisa berarti 2/3 dikurangi remisi. dikurangi remisi, Ya. dan akhirnya sekarang sudah bebas. Nggak gitu. bebas Bang, Hah? statusnya sekarang ini ada klien pemasyarakatan. Tapi di luar penjara kan? Ya, tapi Iya. itu jadi ketentuan-ketentuan harus diikuti oleh Pinangki dan Pertanyaan seluruh saya, klien Bu. pemasyarakatan. Ini pertanyaan aja, Ya. bukan tuduhan. Betul. Untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari Ditjen Pemasyarakatan, mahal nggak, Bu? Terima kasih nih Bang. Jadi penjelasan juga ke masyarakat. Jadi yang menilai berkelakuan baik itu bukan pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ya. tapi adalah pihak lapas. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mengusulkan pembebasan bersyarat itu nggak ujuk-ujuk langsung terbit SK dari Direktorat Ya. Jenderal Pemasyarakatan, tapi ada penilaian dari namanya, dari setiap seluruh narapidana itu didampingi oleh wali pemasyarakatan namanya. Oke. Wali pemasyarakatan akan mendampingi si narapidana Ya. untuk mengikuti pembinaan. Ya. Pembinaan antara lain itu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kepribadian itu seperti terkait dengan spiritual, Ya. keagamaan. Kalau kemandirian mungkin lebih ke bakat dan Kalau produk-produk. koruptor kelas kakap, lebih pintar mana sih dari pimpinan lapas? Lebih dewasa mana? Masih menerima nggak otaknya untuk dibina? Koruptor kakap loh ini, yang sebagian adalah mantan DPR, mantan menteri, masih masuk di akal nggak dia dibina oleh lapas? Konsep kita, filosofi kita memang adalah pembinaan. Oke. Dan kita melakukan pembinaan ini tidak hanya sendiri Bang.
kita melibatkan pihak luar. Ya. Jadi nilai rapotnya nih yang dibikin oleh wali pemasyarakatan Ya. bukan hanya berdasarkan penilaian petugas kita saja, Ya. tapi juga melibatkan juga stakeholder luar. Ya. Misalkan kalau keagamaan ada ulama-ulama yang juga melakukan di situ. Ya. Kalau kemandirian biasanya terkait dengan kreativitas ya Bang ya. Ya. Misalkan batik atau bahkan berkebun pun itu kita masuk kemandirian. Berkebun pun termasuk kemandirian. Ya. Jadi nanti kalau Anda divonis korupsi, cepat-cepat Anda berkebun, bakal dapat memenuhi persyaratan 2/3. Maaf, Benar Bu Bang. ya? Mungkin buat orang di luar itu sangat simpel, cuman berkebun. Tapi untuk seorang yang melakukan tindak pidana, Ya. melakukan itu di dalam lapas dengan kondisinya sebagai orang yang berada di balik jeruji, itu merupakan sesuatu yang sangat besar, Bang. Nah, Karena kan jadi ini bagian dari kita kesimpulannya mempersiapkan dia kembali ke dengan masyarakat. peraturan yang sekarang, dari mulai maling ayam sampai bandar koruptor sampai perkara apapun berhak pembebasan bersyarat setelah menjalani 2/3 dikurangi remisi asalkan dapat surat keterangan kelakuan baik dari Dirjen Permasyarakatan. Bukan dari Dirjen Pemasyarakatan, Dari mana? tapi dari lapasnya. Lapas itu kan ada buah dari Dirjen Permasyarakatan, Bu. Iya, tapi penilaiannya kita tidak intervensi, Bang. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Pak Boyamin, tadi Ibu Rika dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa syarat bebas bersyarat itu kalau telah menjalani 2/3 dari vonis terakhir pengadilan dikurangi remisi. Contoh, jaksa yang cantik, Pinangki, kan divonis 4 tahun. Dikurangi dulu remisi-remisi 17 Agustus, remisi keagamaan, baru dihitunglah 2/3 dari sisanya. Itu perhitungan yang benar atau salah menurut undang-undang? Justru itulah. Salah atau tidak? Salah. 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 Jadi menurut kamu di Dirjen Permasyarakatan salah? Cara menghitung itu sudah... Salah atau tidak? Salah. Oke, kenapa salah? Undang-undangnya mengatakan tadi juga disebut 2/3 dari hukuman. 2/3 dari hukuman. Hukuman itu... Artinya hukuman vonis pengadilan. Iya dong. Pintar kita sama-sama ya. Oke, terus? Iyalah. Terus bagaimana? Terus kemudian itu harusnya 2/3 misalnya 6 tahun paling gampang. 2/3-nya kan 4 tahun. Ya. Tapi karena dipotong remisi segala macam atau apapun di situ jadi setahun, maka kemudian turunlah jadi seakan-akan dihitung hukumannya 5 tahun. Contoh. Rumus dari Lo, mana? coba dulu, Ya. jaksa Pinangki. Kau hitung nggak? Coba hitung dulu jaksa 4 Pinangki. tahun. 4 tahun. Kalau separuhnya aja itu Ya. kan 2 tahun. 2 tahun. 2/3 kan lebih dari separuh. Sekarang dia udah menjalani hukuman berapa lama? Baru anggap aja hampir mendekati 2 tahun. Sudah 2 tahun, Artinya, Agustus sampai Agustus kan ini baru September, 2 tahun loh. artinya Jadi Jadi menurut belum Anda, 2/3. Paling kalau enggak dari hitungan undang-undang, Ya. dia belum waktunya bebas bersyarat. belum, mestinya 2,5 atau 2,6 lah. Ya. Ya kira-kira gitulah. Jadi Itu. menurut Anda, 23 terpidana korupsi yang baru dibebaskan itu cacat semua. Ya dari pemahaman hitungan. Menurut Anda cacat atau tidak? Cacat. Yes or no, cacat? Cacat. 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 Jadi harusnya masuk lagi, harusnya. Ya kalau berdasar hitungan nanti masuk lagi. Tapi kan saya berhati lembut Bang, nggak tega lah. Kenapa kau lembut? Tampangmu nggak lembut? Kenapa kau lembut? Ya setidaknya saya akan apapun dimensi korban. Ya. Barangkali ini dia nanti juga mereka bisa jadi tidak adil. Ya. Dulu berlaku begini kok. Ya. 2/3 itu dikurangi macam-macam. Ya. Itu kan remisi segala macam. Ya. Tiba-tiba dikembalikan ke aturan itu kan menjadi tidak adil. Bisa jadi saya judicial review untuk memanai 2/3 itu kalau Oh, minimalis. kau mau mengajukan judicial review Ya. ke Ini kan Mahkamah dimensi Agung. korban saya ini. Kenapa lama banget kamu bertindak? Ya, ini kan rame setelah ada undang-undang pemasyarakatan yang menjadi seperti itu. Berarti undang-undangnya perlu ke MK atau peraturan pelaksananya yang di judicial Ya, review? harus ke MK. Karena 2/3 itu dimaknai minimalis bisa jadi dipotong remisi. Kalau Harus ke maksimalis MK. tanpa pemotongan-pemotongan. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, ini agak sedikit sensitif. Ya. Syaratnya kan bisik-bisik dulu, cukup surat keterangan kelakuan baik. Dan itu adalah koruptor yang kaya-kaya. Ya, kau mau pindah nggak jadi kepala lapas atau Dirjen Permasyarakatan? Karena benar nggak itu bakal menjadi tempat basah karena ada karena terpidana itu ada 200.000 lebih. Berkelakuan baik itu salah satunya tidak melanggar aturan. Ya, Salah satu melanggar aturan kalau pakai HP. Nah, saya bisa membuktikan dari banyak termasuk 23 itu pakai HP. Ada kok Bang, tapi jangan ditampilkan lah ini. Oke. Ini Abang. Oh. Ini siapa menghubungi saya. oh No, ini termasuk Ah. yang sudah dibebaskan 23 Ini semuanya tanggal pakai berapa? HP. Iya. Belum lagi air conditioner, belum lagi ranjang.
Ya paling enggak ini yang paling utama itu kan di situ. Kalau pelanggaran kan mestinya dicatat semua Anda melanggar. belum jawab pertanyaan saya. Dengan adanya undang-undang baru ini, maka jabatan kepala lapas dan Ditjen Permasyarakatan menjadi jabatan empuk karena orang akan rela melobi dengan membayar apapun. Ya ini bukan tuduhan ya. Apakah itu bisa terjadi? Hanya demi orang mau dong dibebaskan 2 tahun lagi penjara, ya cincai lah gitu loh. Gimana? Dimensi korban lagi, pernah saya ngajukan gugatan di Pengadilan Negeri Solo atas asimilasi COVID yang justru mereka keluar malah melakukan kejahatan lagi. Ya. Waktu itu akhirnya damai karena mereka berjanji untuk lebih selektif lagi. Tapi belakangan mestinya itu saya ajukan lagi gugatan itu. Karena diduga malah ada transaksional. Ya. Dan saya punya ada buktinya 2 orang lah, nilainya ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Ya. Jadi artinya asimilasi COVID aja itu diduga transaksi. Lah kalau sekarang saya belum punya buktinya yang sekarang ini. Hanya kopi aja sudah terjadi transaksi. Ya. Apalagi para koruptor dan bandar narkoba. Ya, saya belum punya buktinya itu aja, Bang. Ya ini kemungkinan, Ya, kita nggak nuduh. Pak Jamin Ginting. Siap, Bang. Ini berkeadilan nggak sih undang-undang ini? Ya, jadi begini, Bang. Saya kalau ditanya, ini ada kesalahan struktural, Bang. Kalau Yang salah apa? Ya, begini. Kalau dalam criminal justice system itu ada pra-adjudikasi, ada adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Ya. Jadi pasca adjudikasi ini sebenarnya kedudukan dari Kementerian Hukum dan HAM ini tidak tepat. Dia melakukan sebagai lapas di bawah dia. Harusnya ini lapas di bawah kejaksaan atau di bawah Mahkamah Agung. Oke, Karena dia terlepas yang dari situ ya, dulu. Ini apakah berkeadilan koruptor kakak pun berhak pembebasan bersyarat? Ya. Cukup dengan surat keterangan kelakuan baik. Jadi begini, Bang, konteks extraordinary crime itu sengaja dibuat undang-undang sendiri, pengadilan sendiri, Ya. dan juga lembaga yang menangannya sendiri, Ya. karena itu diharapkan ada efek jera kepada pelaku. Dengan untuk ini ditangani. berarti bertentangan dengan Ya, konsep itu. tentu bertentangan. Karena apa? Karena apa beda antara extraordinary crime Dengan maling ayam dengan dan maling narkoba. ayam, dengan maling narkoba itu kan sama saja. Ngapain kita harus mengambilkan anggaran biaya untuk membiayain KPK, membiayai BNN, dan membiayai lembaga pengadilan sendiri yang ujung-ujungnya nanti mempunyai hak yang sama dengan tindak pidana yang seperti Abang Jadi katakan tadi. pemerkosa anak pun yang sekarang lagi ramai yang masuk di Hotman 911. Pemerkosa anak pun kalau menjalani 2/3 dan dia baik-baik sama kepala lapas, dapat surat keterangan kelakuan baik, bebas bersyarat bisa. Iya, tadi sudah dikatakan sama sendiri sama Humas Dirjen Lapas itu nggak ada perbedaan asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam Asalkan undang-undang. kelakuan baik dan Iya. kata Ibu Rika tadi suka berkebun gitu. Iya. Mas apa nanam Di antaranya Di itu. di antaranya antaranya. nanam bayam. Iya. Nanam apa Iya. lagi Bu? Banyak, Bang. Bayam. Jadi Oh, sebenarnya kalau koruptor itu mau bebas, nanam bayam. Ya. Apa lagi Bu? Banyak kegiatan kemandirian kita yang memang mungkin masyarakat belum tahu. Mungkin tadi Abang bilang, mungkin itu hal yang kecil, tapi untuk perubahan perilaku itu sangat penting, Bang. Tadi kalau Abang bilang bahwa koruptor gampang banget terus bekerja sama dengan Kalapas, karena yang menilai ini adalah wali pemasyarakatan dan kita punya sistem penilaian pembinaan narapidana. Ya. Ya. Dan itu berlaku. Tapi itu Dan kan Apakah sistem Enggak, penilaian narapidana udah efektif? Itu sistemnya tertutup, Bang, nggak terbuka. Tertutup, bisa Jadi, bisik-bisik. Iya, itu Saya sudah tertutup. menantang Artinya itu. nggak ada transparansi sudah yang harus 2 tahun disampaikan. menantang untuk tim penilai itu independen dari luar, paling Ya. tidak akademisi. Tapi katanya untuk masukan-masukan. Saya ingat persis Bu Rika itu waktu asimilasi rame-rame COVID itu, bahwa ini untuk menentukan ini belajar luar negeri itu tim penilai itu ada tim luar yang dimensinya bahkan mewakili korban sebenarnya. Bisa keberatan di situ. Lah selama ini hanya mereka sendiri yang menentukan itu bisa Orang berkelakuan intern baik. sendiri. Ya kayak tadi melanggar semua pakai handphone diperlakukan baik bagaimana? Secara substansi tidak akan terpenuhi sebenarnya. Formil pun juga tidak terpenuhi. Gimana Ibu Rika? Orang pakai handphone pelanggaran di mana-mana itu termasuk kelakuan baik. Sampaikan saja, Bang. Kalau memang itu sampaikan, betul itu akan menjadi informasi Tapi di pihak bukan lapasnya. kenapa informasi itu kan bukan rahasia umum Bu bahwa semua orang pakai handphone di lapas. Tentunya kita menjatuhkan hukuman disiplin untuk warga binaan harus ada bukti kan, Bang ya. Kalau tadi Pak Boyamin menyampaikan ada yang pakai handphone, kami terbuka Pak. Silakan Bu, sampaikan. Jawab dulu jujur Bu. Ya. Bukankah semua orang tahu semua orang terpidana di penjara pakai handphone? Iya deh Bu, yang benar aja Bu. Tolong lu jawab Bu. Peraturannya tidak boleh, Bang. Kenyataannya
kenyataannya Saya tidak bisa bilang ada handphone di dalam, tapi kami terbuka kalau memang ada laporan pasti akan ditindak. Pasti akan ditindak, termasuk kalau ada petugas yang terlibat di dalamnya pasti akan ditindak, Bang. Oh begitu, gimana Pak? Ya, karena ini kan sistemnya tertutup, Pak. Ya. Jadi, Bang, jadi dia subjektivitasnya terlalu tinggi untuk memberikan perlakuan baik tadi. Dan itulah kemungkinan terjadi kolusi. Ya, jadi jangan sampai itu digantungkan kepada subjektivitas kepala lapas. Jadi ada dewan, saya setuju, yang bisa memberikan pertimbangan apakah seseorang ini layak untuk mendapatkan 2/3 dari masa tahanannya untuk Aku itu. teringat satu kasus. Ada kepala lapas menyediakan kamar, sofa untuk bandar narkoba. Ceweknya datang, dibiarkan 2 jam, entah ngapain di dalam, kita udah tahu lah. Kamar asmara. tidak benar. dulu Kamar istilahnya, Bang. asrama. Itu terjadi dulu karena Asmara, kebetulan kepala lapasnya itu datang ke saya, Ya. mau minta pengacara. Kebetulan kami sama-sama marga Hutapea, sayangnya satu kampung sama gua, Bu. Di Bilik Jakarta asmara. lagi. Ya. Bilik Untuk saya asmara. kelakuannya agak beda, Bu. Jelas itu tidak dibenarkan, Pak. Salah ya? Tidak dibenarkan, Bang. Tapi artinya itu jangan jadi penggambaran seluruh 525 lebih Ya. lapas dan rutan di Indonesia. Ya. Yang pasti itu kan sudah langsung ada sanksinya, Pak. Ya. Sudah ada yang dipecat. Benar, jadi memang dipecat ada dia waktu sanksi. itu. Jadi Anda mengatakan ya, itu Jadi saya sekali lagi, jadi jangan tergantung kepada subjektivitas daripada kepala lapas atau dirjen lapas. Diberikan ada dewan yang mengawasi kelayakan seseorang untuk mendapatkan remisi. Karena kan remisi ini kan setiap hari ada 17 Agustus, ada hari raya. Itu terlalu banyak jadi benar-benar ya segala dapat macam. remisi keagamaan, Iya. Berapa bulan itu dapat remisi 17 Agustus, Iya. tiap tahun dapat, Iya. habis itu langsung 2/3, 2/3. langsung berdansa masa ikut di Bali. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi sesudah yang berikut ini. Kalau mau debatnya lancar, ya minum kopi. Sebelum saya tanya kepada Pak Hendri Satrio, pengamat politik Universitas Paramadina yang hadir melalui Zoom, ada pertanyaan saya kepada Ibu Rika. Selain 23 terpidana korupsi ini, ada berapa banyak terpidana lain, jenis kejahatan lain yang telah dibebaskan tahun ini karena sudah memenuhi persyaratan 2/3? Oke. Terima kasih, Bang. Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di tahun ini ada 58.000 lebih narapidana dari semua kasus yang mendapatkan hak bersyarat. Hak bersyarat. 58.000 lebih. Ya, Jadi betul. bakal bebas semua itu. Sudah dikeluarkan. 58.000 lebih sudah bebas. Narapidana seluruh kasus, Bang. Seluruh kasus dari mulai maling ayam, bandar narkoba, Dikeluarkan. pemerkosa anak, Betul. pemerkosa janda juga. Dan ini kan bagian dari pembinaan, Bang. Bagian Ya. dari pembinaan Bagian di dari luar untuk pembinaan. berbuat lagi gitu. Tentunya kita harus optimis, Bang. Oke, bahwa jadi kita Ibu Rika melaksanakan tadi pembinaan bilang untuk kembali ada ke masyarakat. tahun ini 58.000. Pak Satrio, apa fenomena apa ini background peraturan ini? Apakah ini untuk mengurangi kapasitas lapas atau enggak? Ya, kalau itu pertanyaannya, Bang. Tapi kalau dari sisi politik kan memang teorinya dalam sebuah negara, demokrasi itu bisa langgeng, bisa lancar dilakukan bila tercapai 3 hal ini. Yang pertama adalah ekonomi yang merata, kemudian yang kedua hukum yang tidak tebang pilih, yang ketiga adalah kedewasaan berpolitik. Nah, kalau kita bicara hukum yang tidak tebang pilih, ini kan adil nih. Nah, kalau adil ini ada beberapa angle nih. Adilnya itu buat siapa? Buat napinya, buat korbannya, atau buat masyarakat lain. Nah, itu saya rasa Bang Hotman bisa lebih jago untuk Jadi menjawab itu. jawabannya Pak, menurut Tapi, Anda ini peraturan tepat atau tidak? kalau untuk korupsi, ini kan pertimbangannya banyak. Dan saya harus katakan itu tidak tepat. Tapi Bang, di Indonesia, apakah masyarakat kesel sama pelaku korupsi? Kesel Bang, sama koruptor kesel nggak? Kesel. Tapi untuk sebuah kasus korupsi ini, warga masyarakat Indonesia gampang lupanya. Presiden Jokowi itu tidak pernah menempatkan demokrasi dan anti korupsi dalam level utama pembangunannya. Pembangunan utamanya itu adalah infrastruktur. Anti korupsi itu programnya ada aja, tapi bukan level utama. Dan dia sudah membuktikan bahwa dia bisa 2 periode tuh dari itu.
Waktu itu kan di ujung-ujung kan ada pelemahan undang-undang KPK tuh katanya, yang menurut KPK justru dikuatkan. Tapi ternyata terpilih 2 kali dan masyarakat Indonesia ya sangat permisif akhirnya mengikuti saja karena ada perasaan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hukum yang sudah ada ini. Kan frustasi masyarakat Indonesia itu hanya bisa disalurkan lewat DPR kan. Itu pun kalau DPR-nya menangkap aspirasi itu. Yang harusnya menjawab pertanyaannya Bang Hotman tadi adalah anggota DPR yang memang membuat undang-undang itu. Pendapat Anda pribadi gimana? Kalau saya sedih jelas. Kenapa? Karena memang akhirnya tidak membuat efek jera yang jangka panjang untuk para koruptor ini. Bahkan sekarang permisif di politik kan, sudah ada boleh maju pileg, ada bahkan di daerah timur Indonesia ada yang sudah tersangka jadi koruptor menang pemilihan bupati loh Bang. Dan itu terjadi. Dan kenapa itu terjadi? Karena masyarakat melihatnya ini orang sejahtera. Apa hal. pendapat saudara tentang syarat untuk pembebasan bersyarat itu kan cukup surat keterangan kelakuan baik dari tim dari dalam lapas. Apakah menurut Anda itu sangat subjektif? Apakah itu akan menimbulkan sogok menyogok baru atau korupsi baru? Ini akan tadi sudah dibahas tuh, itu sangat subjektif kan. Ya. Tapi apakah ada opsi lain selain itu? Kan belum ada sampai saat ini, hanya itu saja opsinya. Makanya saya suka nih, diskusi seperti ini mudah-mudahan didengar oleh anggota DPR dan bisa membuat hati nurani mereka terbuka meratifikasi undang-undangnya. Bukan hari ini aja DPR-nya aja nggak ada yang datang. Apakah menurut Anda DPR tidak berani karena ada kemungkinan beberapa oknum bakal calon juga di kemudian hari masuk penjara? Ya sangat mungkin itu, makanya dibuat senyaman mungkin dari sekarang gitu kan. So artinya kalau menurut saya sih willingness atau keinginan dari penguasa itulah yang akan mengubah semuanya ini terjadi. Tapi kan terkadang keinginan untuk memberantas korupsi, penegakan HAM, penegakan demokrasi itu kan sebatas lip service pada saat kampanye saja. Begitu sudah selesai ini akan menjadi masa lalu juga. Terima kasih Pak Hendri. Pak Boyamin, kan setiap warga binaan berhak mendapatkan remisi 17 Agustus. Berhak mendapatkan remisi keagamaan. Boleh tahu nggak, pernah nggak Anda dengar untuk mendapatkan surat remisi itu perlu nggak hepeng? Ada. Hah? Ada. Yang benar? Ada. Jadi gimana? Ya makanya justru itulah. Jadi saya tidak ingin membongkar satu persatu. Ya. Misalnya perbaikannya konsepnya tadi, misalnya tim penilai itu dari luar. Ya. Kalau konsepnya penilai dari dalam atau tokoh keagamaan yang didatangkan, konsep mereka akan malu kalau dianggap gagal. Maka kemudian ditulis berhasil semua. Jadi lapas pun juga malu kalau dianggap gagal membina. Maka konsepnya bagaimana diberikan sebanyak-banyaknya. Pengurangan tadi, asimilasi, remisi, bebas bersyarat, itu konsepnya menjadi begitu. Maka perbaikannya perlu tim independen dari luar untuk jangan orang lapas gitu. Ya, gitu. Jangan orang lapas dan jangan dari Ditjen Kemasyarakatan gitu. Ya tetap mereka ada, karena yang tahu datanya kan mereka. Tapi harus ada tim objektif dari luar. Ya dewan lah, gitu loh. Kira-kira gambarannya begitu. Bu Rika, katanya Kementerian Hukum dan HAM juga mengajukan draft RUU perampasan aset koruptor, tapi ditolak oleh DPR. Itu benar? Yang pasti kan kalau itu kan nanti di bagian Ditjen PP ya Pak ya. Sudah pertama ditolak ya? Ya. Ditolak oleh DPR. Jelas ditolak itu. Ada dua. Jadi pembatasan uang kartal, artinya kita semakin sulit untuk tunai, dan kemudian perampasan aset. Itu bahkan ditolak. Bahkan kalau undang-undang pemasyarakatan ini crash program, nggak waktu lama, perdebatan nggak lama, dan biasanya itu DPR agak rajin mengundang saya, termasuk misalnya RUU Kejaksaan segala macam, ini nggak pernah mengundang siapa-siapa untuk pembahasan undang-undang pemasyarakatan ini. Perampasan aset ditolak, menurut Anda apa background-nya? Ya pasti itu takut nanti berdampak impact politik. Dan terhadap? Pelaku-pelaku pembuat undang-undang itu kan pemerintahan dan DPR. Artinya tidak mau membuat senjata makan tuan, begitu? Ya salah satunya itu. Kedua juga bahwa konsep ini nanti biaya politik kan tinggi. Selain senjata makan tuan, politik itu tinggi. Nah kalau perampasan aset dan uang kartal tadi disahkan, ya itu membatasi dan itu akhirnya biaya-biaya politik tingkat tinggi tadi tidak tertutupi. Terima kasih, Pak. Pak Jamin Ginting. Jadi begini Bang, yang paling dikhawatirkan dalam
Pursuit of Crime Act namanya Bang. Artinya nanti setiap pejabat yang sudah akan naik, dia harus ada laporan LKHPN, laporan kekayaan harta negara. Dia setelah menjabat, dia juga sisanya nanti kalau ada peningkatan itu namanya illicit Seberapa enrichment. penting itu undang-undang perampasan aset? Loh, penting banget Bang. Penting Karena dia bisa mengajukan gugatan keperdataan atas benda. Jadi nanti kalau ada contohnya anggota DPR atau pejabat negara punya uang yang nomine, yang tidak tahu di mana tempatnya dan namanya tidak tahu, tapi negara menemukan, maka negara bisa menyita tersebut. Silakan Anda datang ke pengadilan untuk membuktikan ini uang Anda berasal dari halal. Cuma ini kan ada kontradiksi. Di satu pihak koruptor diperingan dengan undang-undang ini tahun 2022. Ya. Tapi undang-undang perampasan aset itu memberatkan koruptor. Kontradiksi. Jadi yang kita ini Bang, mau kemana? beda Bang. Kalau ini in personam, jadi targetnya adalah orang. Ya. Kalau aset perampasan aset adalah targetnya adalah benda. Ya. Jadi kalau seorang pejabat negara punya harta dari hasil kejahatan, kita nggak melihat hasil kejahatan apakah ada kaitan atau enggak. Tapi harta tersebut tidak ada apanya, orang tuanya. Harta tersebut tidak Jadi ada lebih penting pemiliknya. mana? Lebih penting mana? Lebih penting koruptor dimiskinkan, Ya. atau lebih penting koruptor lebih lama di penjara? Saya lebih cenderung koruptor dimiskinkan Bang. Karena begini Bang, kalau kita masuk, kalau orang di penjara masih bisa mengontrol hartanya, dia happy. Tapi kalau keluar dari penjara, walaupun sudah bebas tapi nggak punya harta, dia sedih. Jadi Bang. menurut Anda sangat tidak masuk di akal DPR kenapa menolak draft undang-undang perampasan aset koruptor? Sangat tidak masuk di akal. Itu mungkin salah satu kekhawatiran, bisa jadi nanti bisa terkena bagi mereka sendiri kalau sampai itu diundangkan. Takut senjata makan tuan begitu? Bisa jadi kalau oknum-oknum itu Oke, melakukan. kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Kembali lagi di Hot Room, Ibu Rika di segmen terakhir ini. Waktu lapas di Tangerang kebakaran banyak orang meninggal, semua orang prihatin bahwa semua penjara lapas sudah kepenuhan. Ibu tadi mengatakan tahun ini ada 58.000 terpidana bebas bersyarat setelah menjalani 2/3. Apakah ini nanti akan sangat berakibat sehingga penjara akan semakin kosong? Artinya tidak lagi kepenuhan. 58.000 itu memang mengurangi, tapi tidak terlalu berdampak. Sampai saat ini pun isi kita pun masih di angka 270 ribuan. Kita pernah agak berkurang pada saat COVID 2020, kita ada kebijakan asimilasi di rumah, di mana setengah masa pidana bisa dilakukan asimilasi di rumah. Ini alasannya selain yang paling utama adalah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID. Memang yang perlu, kalau kami boleh berpendapat, kalau paradigma penghukuman kita mungkin sudah harus semakin berubah, bahwa tidak semua tindak pidana itu harus masuk ke dalam lapas. Kami bisa mencontohkan Undang-Undang 11 nomor 12 tentang anak. Di sana memang sangat berdampak sekali. Waktu itu sebelum berlaku itu isi hunian anak itu sekitar 7 ribuan. Tapi saat ini berkisar 2.000. Oke, kalau terhadap anak kita bisa maklumi. Betul. Tapi gimana terhadap koruptor, badan narkoba dan juga pemerkosa anak dan pemerkosa janda? Menurut Anda setuju nggak bahwa asimilasi itu perlu, tapi janganlah perkara korupsi, koruptor, terorisme dan pemerkosa anak? Setuju nggak? Sudah ada penilaian di dalam, Bang. Kalau memang resikonya sudah menurun, ada asesmen kan? Asesmen Emang itu nafsu dilakukan. pemerkosa itu berkurang kalau di penjara, bukannya makin galak? Kalau memang yang kita nilai kan memang tingkah lakunya di dalam, bukannya kita tidak merasakan apa yang dilakukan yang disampaikan oleh korban, gitu loh. Karena konsep KUHAP kita maupun undang-undang pemasyarakatan tidak berdimensi korban, berdimensinya pelaku. Kami ini terpinggirkan. Misalnya dulu saya ngajukan judicial review tentang pihak ketiga berkepentingan. Itu aja sampai berjuang di Mahkamah Konstitusi. Terus kemudian misalnya korban ini merasa pelakunya dihukum ringan. Di Siak kemarin itu ada penganiayaan terhadap anak kecil, dihukum sebulan, pengen jaksa itu untuk banding. Korbannya itu teriak-teriak, tapi jaksanya tidak banding. Maka kami ini marginal. Misalnya nanti terpaksa kami harus gugat PT UN terhadap pemberian bebas bersyarat terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat itu.
Dan itu pernah berlaku di tahun 2010, Dr. Rudi Setiadi itu pernah dibatalkan remisinya karena digugat oleh istrinya gitu. Jadi ada jurisprudensinya. Tapi apakah kami korban ini harus melakukan seperti itu? Sementara mereka sebenarnya kayak tadi handphone aja sebenarnya mereka tahu semua dipakai kok gitu loh. Jadi tidak memenuhi syarat. Inilah yang dimensi korban ini selalu terpinggirkan. DPR juga begitu. Dulu undang-undang korupsi adalah di faktor menimbangnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas telah tercederai. Tapi sekarang ketika undang-undang pemasyarakatan ini dimensi korbannya juga tidak ada. Mestinya ada pasal, pengaturan, pembatasan boleh. Dalam judicial review Mahkamah Agung PP 99 tahun 2012 itu dibatalkan karena memang tidak ada cantolan undang-undang. Mestinya DPR dan pemerintah itu nyantolkan undang-undang di pembatasannya, malah hilang bablas anginnya. Mahkamah Konstitusi pun ketika digugat oleh Pak O.C. Kaligis itu ditolak untuk bagaimana remisi yang berlaku semua itu tetap diberi tanda kutip lah ya, pembatasan juga boleh gitu loh. Asal dilakukan undang-undang. Apakah kami harus berjuang meminta jaksa untuk menuntut pencabutan hak pengurangan dan hakim nanti mengabulkan sampai level itu gitu. Secara khusus saya mau tanya mengenai Jaksa Pinangki. Menurut saya benar-benar dia seorang pejuang yang hebat. Dari 10 tahun berkurang 4 tahun. Sekarang bebas bersyarat. Sudah cantik, sekarang sudah di luar. Anda pengagum Jaksa Pinangki? Sangat pengagum. Karena dia hebat militansinya. Hebat ya? Iya, saya yang hebat dianya atau aparatnya yang lemah? Ya, dua-duanya. Oke, terima kasih. Pak Jamin Ginting, bagaimana komentar Anda terhadap bahwa oke lah, tadi tujuannya adalah asimilasi, tapi jangan terhadap korupsi, bandar narkoba, pemerkosa anak, pemerkosa janda, sama juga terorisme. Setuju atau tidak? Ya, jadi hukum itu memang kalau dikatakan berlaku bagi setiap orang berlaku. Tetapi harus ada pembedaannya terhadap suatu penghukuman. Sama seperti hakim waktu melakukan penghukuman dan aturan hukum yang ada itu beda-beda, Pak. Ya. Nah, jadi jangan sampai nanti hakim ini jobless atau dia kecewa, sangat kecewa karena dia sudah memutuskan sesuatu, dia mempunyai kewenangan, tetapi kewenangan itu ternyata lebih besar di lapasnya, begitu. Jadi Anda, bagaimana menurut Anda khusus terhadap perkara korupsi? Jadi menurut begini, Anda Bang. yang tepat bagaimana? Yang tepatnya begini, Bang. Pertama tadi sistemnya terbuka dalam pemberian remisi, asimilasi dan lagi atau undang-undangnya dicabut. Itu pertama dulu. Yang kedua, kalau harusnya diganti, bebas bersyarat itu diganti dengan pekerjaan sosial, bekerja sosial. Jadi dia boleh bebas bersyarat tapi dia bekerja sosial dulu. Dalam waktu berapa hari atau berapa lama baru dia bisa mendapatkan. Jadi jangan kriteria kebaikannya itu di dalam, tertutup, di dalam lapas. Tetapi di luar lapas, jadi ada penilai di luar, dia bekerja sosial. Contohnya bekerja sosial di departemen sosial, di jalanan, atau jadi supir busway. Jadi gitu. menurut Anda undang-undang ini perlu dicabut atau tidak? Yang kalau dicabut, konsepsi pencabutan tadi sudah jelas, kita harus mengajukan judicial review terhadap pasal yang tidak sesuai, Bang. Ya. Dan menurut saya tidak tepat kalau sampai ini menyamakan semua tindak pidana dengan tindak pidana umum. Karena tindak pidana Pak Satrio, Hendri Satrio, pendapat Anda gimana? Hal-hal seperti ini mudah, Bang. Kembali lagi, keinginan penguasa tuh saat ini gimana? Apakah hukum yang tidak tebang pilihnya akan diterapkan atau tidak? Atau selalu dibiarkan silo seperti sekarang? Kan case-case-nya banyak. Pastinya Bang Hotman dan Hotrum ini juga pernah membahas tentang Sambo kan? Kan sama ini sebetulnya sama case yang ini. Case-nya kan terlihat jelas gamblang dan terang benderang. Antara rakyat biasa dengan penguasa dan teman penguasa. Saya bukan ahli hukum, tapi saya melihatnya dari sisi komunikasi politik dan langkah-langkah politik yang dilakukan oleh penguasa kan ujungnya ke sana. Mau atau tidak. Karena sudah digamblangkan semua, 23 koruptor, kasus Sambo, dan lain-lain. Kita bisa lihat aja. Sekarang misalnya, salah nggak masyarakat kalau kemudian ada pemeriksaan salah satu tokoh masyarakat dianggap, oh ini menghalang-halangi langkah politik si tokoh nih untuk nyapres misalnya. Salah nggak masyarakat berpikir seperti itu? Tidak. Karena contohnya memang ada keyakinan di masyarakat ini memang ada tebang pilih. Lantas siapa yang bisa meneruskan dan meluruskan ini? Keinginan penguasa, keinginan pemerintah. Kita-kita ini kan hanya bisa berharap, Bang. Dan kepada Bang Hotman, kepada Pak Jamin Ginting, kepada Bang Boy Main,
itulah yang Terima kasih, yang kita Pak. harapkan bisa Terima kasih, Pak memberikan Hendri. ini. Terima kasih, Bang. Ya, Terima kasih, Bu Rika. Saya minta kepada Bu Rika, ketika mau membebaskan bersyarat orang, terutama korupsi, narkoba, dan teroris, itu diumumkan, masyarakat bisa memberikan melalui medsos, bahwa mereka pernah melihat ternyata orang ini katanya izin sakit berobat, ternyata jalan-jalan ke Bandung. Padahal Ya. itu lapasnya di Jakarta. Ya. Nah, sehingga semua masukan itu bisa diverifikasi dan kita bisa nuntut itu. Itu aja, gimana Bang. Ibu Bu Rika? Siap. Saran dari yang namanya yang benar Pak Boyamin. Pak Boyamin. Gimana, Pak? Ya. Kami terima, kami tampung, tenang. Pasti gini, aturannya kan pasti akan terus Bukan akan ada ditampung, Bu, perubahan. sudah 2 tahun usulan saya. Ya, Dikerjakan, akan kami Bu. sampaikan. Dikerjakan. Yang pastikan. Ya. Yang pastikan kita akan menerima semua masukan. Kalau kami ini kan di konsepsinya, di tugasnya adalah pemasyarakatan membina. Ya. Membina, mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Paling tidak, mereka tidak mengulangi lagi, itu adalah bagian tujuan kami untuk melindungi masyarakat. Dan menjadi inspirasi juga kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama. Sehingga korupsi ini benar-benar tidak ada. Tidak ada, itu dukungan kami dari bidang pemasyarakatan atau pembinaan di dalam lapas ataupun dalam rutan, Bang. Oke, diskusi kita malam ini sudah berakhir karena waktu. Kesimpulannya adalah tahun ini aja sudah bebas bersyarat 58.000 terpidana. Tahun depan bisa ratusan ribu lagi. Jadi agar masyarakat siap-siaplah menerima para mantan terpidana ini kembali di tengah-tengah masyarakat. Dan agar persyaratan untuk pembebasan bersyarat ini benar-benar dipikirkan agar jangan subjektif dan jangan menjadi sumber sogok-menyogok di kemudian hari. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap jam 10 malam. Salam Hotman Paris.